Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Yuki Ramadona dari Prodi Hubungan Internasional kelas B Kampus Palembang Universitas Sriwijaya. Di sini saya akan mempresentasikan terkait UAS mata kuliah Ekonomi Politik Global Jepang dengan dosen pengampunya yaitu Miss Hari Mutiara Aisyah, SIP MA. Di sini, materi yang akan saya bahas adalah terkait dengan perusahaan Mitsubishi Motors Corporation dengan komparasi motivasi dan juga strateginya di Global South. Dan negara yang saya pilih adalah Indonesia dan Filipina. Kemudian untuk pokok pembahasan, yang pertama itu saya akan membahas mengenai Mitsubishi Motor Corporation, yang kedua mengenai MMC di Indonesia, yang ketiga mengenai MMC di Filipina, dan yang keempat itu mengenai kesimpulan. Dan sekarang saya akan masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu terkait Mitsubishi Motors Corporation. Oke, jadi Mitsubishi Motor Corporation atau yang biasa kita kenal dengan Mitsubishi Motors itu merupakan sebuah perusahaan Jepang yang bergerak di bidang otomotif dan berkantor di pusat Minato, Jepang. Jadi di tahun 2011, Mitsubishi Motors ini adalah produsen otomotif dengan volume produksi terbesar ke-6 di Jepang dan juga ke-19 di dunia. Jadi perusahaan ini awalnya itu didirikan oleh Yamato Iwasaki bukan sebagai perusahaan otomotif, melainkan sebagai perusahaan dalam bidang pengiriman. Kemudian Mitsubishi ini sendiri telah mengalami beberapa perubahan nama. Jadi di antaranya itu ada Mitsukawa Shokai, kemudian Mitsubishi Shokai, kemudian Mitsubishi Jokisen Kaisha, dan juga ada Yubin Kisen Mitsubishi Kaisha. Dan saat ini Mitsubishi Motors itu telah memiliki beberapa anak perusahaan yang diantaranya itu ada di transportasi, misalnya itu ada Hunan Changpeng Motor, GAC Mitsubishi, dan juga Raliat. Kemudian pada mesin itu ada Harbin, Dogan Automotive Engine Manufacturing, kemudian olahraga itu ada Urawa Red Diamonds, dan juga Mitsubishi Motor Mitsuzima. Dan untuk internasional sendiri, itu ada Mitsubishi Motor Australia, Europe, North America, kemudian Krama Yuda Indonesia, Philippines, dan juga Thailand. Dan berikut ini merupakan volume dari penjualan Mitsubishi per tahun 2021, yang dimana total penjualannya itu mencapai 937.000 unit, yang dimana itu tersebar di seluruh dunia dengan penjualan paling besarnya itu di kawasan Asia dengan total 331.000 unit, kemudian juga disusul dengan Amerika Utara, kemudian yang ketiga di kawasan lain-lain maksudnya, yang keempat itu di Eropa, yang kelima itu di Oseania, dan juga yang terakhir itu di Jepang. Kemudian masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu terkait dengan MMC di Indonesia. Jadi, PT Kramayuda 3 Berlian Motors atau KTB itu merupakan distributor resmi dari kendaraan Mitsubishi di Indonesia sejak tahun 1970. Jadi ini merupakan perusahaan dari Mitsubishi Motors Corporation dan juga Mitsubishi Fuso Truck and Bus Corporation yang terus berkembang pesat hingga saat ini. Di sini sejak tahun 2017 itu perusahaannya itu dibagi menjadi dua kelola yang berbeda. Jadi yang pertama itu ada PT Kramayuda 3 Berlian Motors yang memang sebagai manufaktur dan juga distributor untuk segmen kendaraan niaga dari merek Mitsubishi Fuso Truck and Bus Corporation. Dan yang kedua itu adalah terkait PT Mitsubishi Motors Kramayuda Sales Indonesia atau MMKSI
sebagai distributor untuk segmen mobil penumpang dan juga kendaraan niaga ringan dari merek MMC itu sendiri. Yang sebetulnya ada satunya lagi yaitu Mitsubishi Motors Kramayuda Indonesia atau MMKI yang dimana ini merupakan perusahaan yang memproduksi mobil, penumpang, dan kendaraan komersial ringan di Indonesia. Kemudian selanjutnya itu apa sih motivasi dari MMC dalam membuka anak perusahaan di Indonesia? Jadi, di tahun 2017 itu Mitsubishi Motors Corporation ini mencanangkan adanya pembangunan pabrik manufaktur di Indonesia dalam memproduksi varian kendaraan multiguna atau MPV. Jadi hal tersebut dikarenakan kawasan Asia Tenggara ini yang terus berkembang dan juga Indonesia ini menjadi salah satu pasar strategis bagi si Mitsubishi Motors Corporation ini sendiri. Dan bahkan di tahun 2021 penjualannya itu meningkat hingga 90,6% dari tahun sebelumnya dan hal tersebut tentu memotivasi dari si MMKSI itu sendiri untuk terus memberikan kontribusi positifnya di pasar otomotif Indonesia. Kemudian apa sih strategi dari MMC di Indonesia? Jadi itu pertama ada inovasi. Jadi anak perusahaan MMC yang ada di Indonesia ini selalu menghadirkan berbagai inovasi, baik itu produk baru maupun penyegaran produk yang memang telah ada sebelumnya. Dan yang kedua itu melalui program. Jadi Mitsubishi Motors Corporation di Indonesia ini sering sekali menyelenggarakan sejumlah program guna mencapai tujuannya sebagai brand yang reliable dan juga memiliki kontribusi sosial kepada masyarakat. Dan salah satunya maksud saya itu melalui Mitsubishi CSR Children Program atau MCP. Dan yang ketiga itu ada konsumen. Jadi di sini MK MMKSI ini itu berusaha untuk mempertahankan dan meraih kepuasan atau kepercayaan dari masyarakat Indonesia. Dan yang keempat itu ada perluasan pasar. Jadi di sini Mitsubishi ini akan lebih terintegrasi dengan peningkatan komunikasi yang lebih optimal dan juga mengikuti berbagai event agar jangkauan pasarnya ini dapat lebih luas begitu. Kemudian kita masuk ke pembahasan selanjutnya yaitu ada mengenai MMC di Filipina. Jadi, Mitsubishi Motors Philippine Corporation atau MMPC itu adalah sebuah operasi atau anak perusahaan dari MMC yang berada di Filipina dan menjadi perusahaan penjual mobil terbesar kedua yang ada di Filipina. Dan MMPC ini sendiri adalah salah satu fasilitas produksi MNC yang berada di luar Jepang yang memang saat ini memproduksi misalnya itu Mitsubishi Mirage, Mirage G4, dan juga L300 yang dimana perusahaan ini didirikan pada tahun 1987 sebagai Philippine Automotive Manufacturing Corporation atau PEMCOR yang sekarang itu berganti nama menjadi Mitsubishi Motors Philippines Corporation atau MMPC pada tahun 1996. Kemudian pada tanggal 22 November 2018, Mitsubishi Fuso Truck and Bus Corporation itu akhirnya mengumumkan bahwa Sojitz Fuso Philippines Corporation-nya ini akan mengambil alih dari MMPC sebagai distributor umum untuk produk Fuso di Filipina. Dan itu mulai efektif pada kuartal pertama di tahun 2019. Kemudian di bulan Juli tahun 2020, perusahaan juga memproduksi truk L300 atau L3000 yang terlarisnya itu bahkan sebanyak 200.000 unit. Dan ini akan diekspor ke negara-negara Asia Tenggara lainnya, khususnya itu di Indonesia mulai tahun 2022 kemarin.
Kemudian, apa sih motivasi MMC ini membuka anak perusahaan di kawasan Filipina tersebut? Jadi, Mitsubishi Motors Philippines Corporation atau MMPC ini itu menjadi, mmm, operasi atau anak perusahaan dari Mitsubishi Motors yang bisa dibilang paling sukses dalam hal pangsa pasar. Bahkan MMPC ini mampu melampaui tantangan ekonomi yang bergejolak seperti resesi pada 1980-an, kemudian juga krisis keuangan Asia di tahun 1997, dan juga krisis keuangan, global di tahun 2008 dan, MMPC ini tetap berkomitmen hingga sekarang untuk Filipina. Kemudian, eee, apa motivasi, eee, kemudian motivasi lainnya maksud saya adalah program komprehensif, Automotive Surveillance Strategy (CARS). Pemerintah Filipina itu mendorong industri otomotif negara tersebut dan memberikan insentif di seluruh industri, dan juga MMPC ini telah bermitra dengan Departemen Perdagangan dan juga Industri, Badan Penanaman Modal untuk mempercepat produksi dan juga, memanfaatkan insentif yang ada. Nah, kemudian apa sih, strategi dari MMC di Filipina itu sendiri? Jadi yang pertama itu sebetulnya hampir sama, yang pertama itu ada inovasi. Jadi di sini, MMPC ini merencanakan produksi konsep dari XFC yang mulai dipasarkan di kawasan Asia Tenggara dan baru-baru ini. Dan nantinya ke depannya itu akan dipasarkan juga secara global. Jadi, mengingat ambisi tersebut, MMPC ini juga diharapkan dapat memenuhi permintaan global sambil, memenuhi dari program si CARS atau CARS tersebut. Dan yang kedua itu melalui program, dan contohnya itu di tahun 2019, MMPC ini meresmikan gedung kelas baru di Sekolah Dasar Kamai C sebagai salah satu inisiatif dari tanggung jawab sosial perusahaan. Selain itu juga MMPC ini bersama dengan Departemen Lingkungan Hidup dan juga Sumber Daya Alam itu memulai proyek perluasan perkebunan, bahkan salah satunya itu juga MMPC ini memberikan bantuan kendaraan kepada, beberapa bisa dibilang institusi dan juga sekolah. Kemudian yang ketiga itu ada konsumen. Jadi di sini MMPC ini berusaha untuk mempertahankan dan meraih kepuasan atau kepercayaan dari masyarakat guna mencapai reputasi yang lebih baik lagi ke depannya. Yang keempat itu terkait perluasan pasar. Jadi MMPC ini itu akan melakukan pemasaran yang lebih, agresif untuk menarik lebih banyak pelanggan ke model buatan, dari Filipina, dan MPC ini juga akan menghadirkan penawaran promo yang lebih menggiurkan guna meningkatkan, eee, permintaan dari pasar itu sendiri. Dan selanjutnya itu, pembahasan yang terakhir, jadi itu ada kesimpulan. Oke, jadi, kesimpulannya, Mitsubishi Motor Corporation ini membuka anak perusahaan di negara Indonesia dan juga Filipina dikarenakan memang kedua negara tersebut itu memiliki pangsa pasar yang memang besar. Terutama seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa di tahun 2021 kemarin, kawasan Asia itu menjadi kawasan terbesar dalam pembelian unit, produk Mitsubishi Motors Corporation. Nah, di sini juga, faktor tersebut juga menjadi, motivasi utama dari MMC itu dalam mengembangkan perusahaannya di kedua negara tersebut. Selain itu dalam penggunaan strategi yang dilakukan baik itu oleh MMC Indonesia ataupun MMC Filipina, itu juga sebetulnya hampir sama.
di mana, kedua anak perusahaan tersebut tentu mengutamakan inovasi, kemudian juga kepuasan pelanggan, kemudian melakukan, inisiatif, program sosial sebagai tanggung jawabnya, di negara tersebut dan juga tentu, melakukan, apa ya, istilahnya perluasan pasar, mungkin bisa melalui media sosial, kemudian juga mengikuti event-event, di kawasan lokal ataupun, nasional maksudnya ataupun di internasional. Nah, bahkan, produk dari Mitsubishi itu sendiri juga, dipasarkan di masing-masing negara, maksudnya baik itu yang diproduksi di Indonesia dipasarkan di Filipina ataupun sebaliknya. Jadi di sini dapat diketahui bahwa, eee, sebetulnya perbandingannya itu tidak terlalu jauh karena memang, perusahaan dari MMC ini sendiri itu tentu memiliki strategi global yang hampir sama, mungkin perbedaannya dalam implementasi atau program yang dikeluarkannya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada, presentasi kali ini. Terima kasih banyak, kemudian juga kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.